Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan audit kode etik atau kode etik seorang audit. Tapi sebelum lanjut ke video ini, saya akan memperkenalkan dulu nih. Nama saya Arti Wirakusuma dari kelas A3 S1 Audit Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi S1 Akuntansi. Nah, sebelum lanjut di video penjelasan dari aku, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu dosen Sri Dewi Wahyundaru. Penjelasannya dahulu kita simak sama-sama videonya. Selamat pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian utara, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi penjelasan video dari Ibu dosen Sri Dewi Wahyundaru. Sekarang mari kita lanjut ke penjelasan dari video yang ini. Kepatuhan terhadap kode etik, yaitu ketentuan umum. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi tempatnya bekerja. 2. Kode etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. C. Akuntan harus mematuhi kode etik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik, maka akuntan harus mematuhi bagian lain dari kode etik. Akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa ketika akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Prinsip dasar etika dibagi menjadi 5. Ada integritas, 2. Objektivitas, 3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 4. Kerahasiaan, 5. Perilaku profesional. Yang pertama adalah integritas, yaitu harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, berterus terang dan menyatakan yang sebenarnya. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut A. berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, B. berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau C. penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Selanjutnya, objektivitas, yaitu tidak memkompromikan
pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atau aktivitas tersebut. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk yang pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Di sini akuntan harus 1. Mewaspadai terhadap memungkinkan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga. 2. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. 3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. 4. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Yang terakhir, tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima dengan hasil dari hubungan profesional atau bisnis. Yang terakhir, kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin atau mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya serta tidak a. membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. B. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung. Dan juga bisa diartikan a. menerapkan pertimbangan profesional. B. Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan. C. Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Jenis ancaman yang ada dibagi menjadi 5. 1. Ancaman kepentingan pribadi atau self-interest threat. 2. Ancaman telah pribadi atau self-review threat. 3. Ancaman advokasi atau advocacy threat. 4. Ancaman kedekatan atau familiarity threat. 5. Ancaman intimidasi atau intimidation threat. Ancaman kepentingan pribadi berupa ancaman
kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. 2. Ancaman telah pribadi. Ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. 3. Ancaman advokasi. Ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. 4. Ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. 5. Ancaman intimidasi. Ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi oleh bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya untuk memenuhi akuntan secara tidak semestinya. Itu dia tadi sedikit penjelasan tentang kode etik seorang auditor dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sekian dari saya dan terima kasih.